Kini, Leslie berdiri di hadapan tantangan terbesar dalam hidupnya, menjaga 3 adik kecilnya tetap hidup di salah satu hutan paling mematikan di dunia. Pagi 1 Mei 2023, sebuah pesawat kecil Cessna 206 lepas landas dari Araraquara menuju San Jose del Guaviare. Pesawat ini membawa seorang ibu bernama Magdalena Mucutui bersama keempat anaknya. Leslie Jacobombair Mucutui 13 tahun, Soleini Jacobombair Mucutui 9 tahun, Tien Ranok Mucutui berusia 4 tahun, dan si bungsu Christine Ranok Mucutui yang masih berusia bayi. Rencananya kepergian mereka hendak bertemu ayah mereka di San Jose del Guaviare. Magdalena kabur ke kampung halamannya setelah menerima ancaman dari kelompok pemberontak. Magdalena merasa saat ini kondisi sudah aman dan akhirnya membawa keempat anaknya untuk berjumpa ayah mereka. Jadilah mereka terbang menggunakan pesawat Cessna 206. Mereka memulai perjalanan dengan harapan baru ingin bertemu sang ayah di San Jose. Pesawat lepas landas pukul 6:42 waktu setempat dalam keadaan normal. Menurut catatan komunikasi yang dilakukan dengan ATC, pada pukul 07.15, pilot melaporkan bahwa saat ini pesawat berada di 140 nm dari ketinggian 8.500 kaki. Selang 2 menit setelah lepas landas, pilot menyatakan keadaan darurat, mesin dalam keadaan berhenti, dan sedang mencari lapangan untuk pendaratan darurat. Pada saat itu Morichal adalah landasan terbang terdekat dengan jarak 33 nm. Pada 7:32 menit, 15 menit setelah panggilan terakhirnya, pilot melapor ke ATC. Mesin 2803 menambah tenaga lagi. Saat berada di 120 nm dari San Jose, naik ke 800-500. Pukul 7.43 pilot kembali mengumumkan keadaan darurat dengan menyatakan mesin mati lagi. Kontak radio terakhir adalah 1 menit kemudian. Di bagian belakang pesawat, 4 anak duduk bersama ibu mereka. Leslie yang tertua menggenggam erat tangan adiknya. Suara deru mesin bercampur dengan angin yang mengguncang pesawat itu tanpa ampun. Tampaknya pesawat menabrak pepohonan, menyebabkan mesin lepas. Pesawat kemudian jatuh ke tanah. Lalu, tanpa peringatan, segalanya menjadi gelap. Saat pesawat menghantam tanah, dunia mereka terbalik. Pesawat kehilangan kendali dan jatuh dengan keras. Tabrakan menghancurkan badan pesawat, menewaskan pilot dan co-pilot seketika. Tidak ada landasan di dekat mereka, hanya pepohonan lebat Amazon yang membentang sejauh mata memandang. Leslie, meski hanya seorang anak, segera mengambil alih situasi. Ia menemukan ibunya, Magdalena, yang terluka parah tetapi masih hidup. Dengan suara lemah, Magdalena memohon kepada Leslie agar menjaga adik-adiknya dan mencari ayah mereka. Selama 4 hari berikutnya, Magdalena bertahan, memberikan semangat dan arahan kepada Leslie. Namun, luka yang dideritanya terlalu parah. Pada hari keempat, ia mengembuskan napas terakhirnya. Kini, Leslie berdiri di hadapan tantangan terbesar dalam hidupnya, menjaga 3 adik kecilnya tetap hidup di salah satu hutan paling mematikan di dunia. Leslie terus menjaga semangat adik-adiknya. Soleini sering menangis memanggil ibu mereka, sementara Christine yang masih bayi harus digendong sepanjang waktu. Di tengah hujan lebat dan malam-malam gelap gulita, Leslie menciptakan tempat perlindungan dari dedaunan dan kayu. Ia menghibur mereka dengan cerita tentang ayah mereka yang sedang menunggu di San Jose. "Kita harus bertahan. Kita akan bertemu ayah," katanya. Leslie dan adik-adiknya memiliki pengetahuan yang ditanamkan sejak kecil. Mereka dibesarkan di tengah alam liar, memanjat pohon, mengumpulkan buah, dan memahami karunia hutan. Orang tua mereka mengajarkan sejak dini apa yang bisa dimakan dan bagaimana bertahan hidup. Hutan Amazon adalah tempat yang tak kenal ampun. Ular berbisa, jaguar yang mengintai, dan serangga yang menyiksa adalah ancaman yang mereka hadapi setiap hari. Namun, Leslie memiliki keunggulan. Pengetahuan bertahan hidup yang ia pelajari dari komunitas adat Huitoto. Di hutan, anak-anak menemukan buah-buahan seperti juan soko, biji pohon milpesos yang mengandung minyak. Leslie dengan cerdas menemukan cara menjaga adiknya, Christine, yang baru berusia 1 tahun, tetap hidup. Ia mencampur tepung singkong yang ditemukan di bangkai pesawat dengan air, lalu daun untuk meneteskan cairan itu ke mulut Christine. Mereka juga membawa kelambu dan menggunakan terpal plastik
membuat tempat tidur dari daun pisang untuk melindungi diri dari dinginnya malam dan hujan yang tak pernah berhenti. Sementara itu, tim penyelamat bekerja siang dan malam untuk menemukan mereka. Ketika bangkai pesawat ditemukan beberapa hari kemudian, tidak ada tanda-tanda anak-anak di lokasi itu. Lebih dari 100 personel militer Kolombia, anjing pelacak, dan masyarakat adat menyisir hutan. Pemandu adat memainkan peran penting. Mereka mengadakan upacara harian untuk meminta izin roh-roh hutan agar mendapatkan petunjuk spiritual. Teknologi modern juga digunakan. Dari citra satelit hingga penerbangan pengintaian, segala upaya dikerahkan. Namun, anak-anak yang terlatih untuk bertahan hidup juga terlatih untuk bersembunyi. Mereka takut suara helikopter, mengira itu mungkin datang dari pemberontak. Pesawat pencari menjatuhkan kotak makanan dan mengirim pesan melalui speaker dalam bahasa Huitoto suara nenek. Mereka direkam untuk memanggil cucu-cucunya. Tetapi hutan Amazon begitu luas, dengan pepohonan lebat yang menghalangi pandangan. Hari-hari pencarian terus berlalu tanpa hasil. Salah satu terobosan datang dari seekor anjing penyelamat bernama Wilson. Anjing ini menemukan jejak anak-anak dan menemani mereka di hutan. Namun, Wilson sendiri kemudian hilang di hutan, dan pencarian resmi untuknya kini sedang berlangsung. Petunjuk mulai muncul, tempat berlindung darurat, buah yang dimakan sebagian, dan jejak kaki kecil menunjukkan bahwa anak-anak itu masih hidup. Tim penyelamat terus mencari dengan harapan besar. Di tengah hutan yang tak memungkinkan pendaratan helikopter, tim penyelamat menurunkan pasukan melalui tali untuk menjemput anak-anak. Begitu mereka dibawa ke pesawat, dokter segera memberikan perawatan intensif untuk mengatasi dehidrasi dan kekurangan gizi yang parah. Leslie, yang baru berusia 13 tahun, adalah pahlawan sejati. Ia memimpin adik-adiknya melewati kegelapan hutan, menggendong Christine yang masih bayi, dan memastikan semuanya tetap hidup. Kini, mereka berada di rumah sakit militer di Bogota, perlahan memulihkan kekuatan mereka. Wajah mereka mulai berwarna kembali, meski bekas luka dan memar masih membekas. Kisah ini menjadi simbol luar biasa dari ketangguhan manusia. Di tengah belantara Amazon, 4 anak ini bertahan hidup dengan keberanian, pengetahuan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Leslie, gadis 13 tahun, membuktikan bahwa meskipun kecil, ia mampu melindungi keluarganya di tengah bahaya.